Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Mereka itu didukung oleh istana, didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya satu putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kebuakan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi, karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Dan menumbangkan Prabowo Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres ini adalah kompetisi, tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini makin terlihat berat nafsu kekuasaannya sehingga dia menghalalkan segala cara. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan 65 hari sisa ini kampanye dengan sebaik-baiknya. Kampanye dengan rajin turun ke bawah. Dengan memberi program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget. Karena bangsa kita memang senang joget. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy,
dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan. Ibu santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita nggak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue nggak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Tim Ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat.
Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu, saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat, bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, Anda harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih.
Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Hari ini ada topik menarik yang ingin saya sampaikan terkait beberapa lembaga survei yang secara tiba-tiba melonjakkan suara pasangan Prabowo Gibran. Dan terakhir, survei Litbang Kompas yang menunjukkan suara Prabowo Gibran ke angka 39%. Dan menariknya lagi, kalau saya bisa bilang aneh, adalah suara Ganjar Mahfud yang ada di angka 15%. Dan masih menurut Litbang Kompas, angkanya malah di bawah pasangan Anies dan Caimin yang malah ada di angka 16%. Pertanyaannya nih, kenapa jumlah pemilih bimbang ini jauh lebih tinggi dari angka surveinya Ganjar Mahfud juga Anies dan Caimin? Entahlah, tapi ada bisikan yang menarik dari seorang teman. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Saya ini hanya ingin mengambil positifnya saja. Saya ingat tahun 2013 lalu ya, ketika ada Pilgub Jateng. Ganjar Pranowo ikut pemilu pertama kali di tahun 2013. Dan hasil surveinya kecil sekali, hanya 8,4%. Sedangkan lawannya adalah Bibit Waluyo, seorang incumbent yang angka surveinya itu sampai 39%. Coba bayangkan, 8,4% lawan 39%. Gila memang, dari angka survei 8,4%, Ganjar itu bisa menang Pilgub Jateng.
Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah, juga PDI Perjuangan malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Dan hasilnya Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Prabowo dari 2 kali pilpres juga terbuai dengan hasil-hasil survei yang memenangkan dia sampai dia itu sujud syukur segala. Tapi ternyata di garis finish dia kalah. Jadi jangan pesimis lah melihat angka-angka hasil survei. Jadikan itu sebagai lecutan untuk bergerak lebih kompak lagi, lebih solid lagi, lebih terorganisir lagi, dan lebih masif di daratnya. Situasi bisa sangat berubah. Ganjar bisa rebound. Fokus aja kita pada putaran kedua. Nanti di putaran kedua baru kita hajar mereka habis-habisan. Mereka itu didukung oleh istana, didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya 1 putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kemuakan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi, karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Jadi apa pesan moral yang ingin saya sampaikan hari ini? Angka-angka survei yang beredar itu hanya prediksi saja. Dan anggap sajalah angka itu benar. Angka itu hanya berlaku jika Pilpres terjadi di hari ketika survei itu dilaksanakan. Angka itu akan berubah-ubah sesuai dengan situasi di depan. Dan sejujurnya saya bilang, angka survei Litbang Kompas itu justru membuat pasangan Prabowo Gibran itu panik luar biasa. Dan menumbangkan Prabowo Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres ini adalah kompetisi. Tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini makin terlihat berat nafsu kekuasaannya. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan.
termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan